Penolong tak terduga Chelsea akhirnya datang. Pochettino memanfaatkan situasi jelang menjamu Arsenal. Sang pelatih siapkan strategi khusus dengan debut Christopher Nkunku di Stamford Bridge. Kabar buruknya adalah Chelsea harus menelan pil pahit. Cole Palmer alami cedera saat membela timnas Inggris. Berikut ulasannya. Jika ada klub Liga Inggris yang bahagia dengan datangnya FIFA Matchday pertengahan Oktober ini, tim itu barangkali adalah Chelsea. Chelsea bisa memanfaatkan benar jeda 2 pekan Liga Inggris yang bertepatan dengan FIFA Matchday untuk menguatkan kondisi tim. Pasalnya Chelsea banyak memiliki punggawa yang masih belum fit untuk sekarang. Setidaknya ada sekiranya 7 hingga 8 pemain Chelsea yang mengalami cedera saat ini. Dari semua pemain itu, ada beberapa punggawa yang memiliki peluang besar pulih dalam 2 pekan ke depan. Hal itu jelas menjadi kabar baik bagi pelatih Pochettino yang membutuhkan para pemain terbaik The Blues untuk kembali mendongkrak performa tim. Beberapa pemain terbaik The Blues itu baru atau sedang mengalami cedera. Nama Reece James menjadi kandidat teratas untuk kembali merumput. Pemain timnas Inggris itu bakal selesai menjalani masa hukuman dari laga melawan Arsenal lalu. Selain itu, kondisi kebugaran sang pemain juga makin baik. Ia tak akan kesulitan untuk kembali mengawali sisi kanan pertahanan The Blues. Selain itu ada pula Ben Chilwell yang bakal kembali dari cedera otot pahanya. Chilwell diperkirakan bisa kembali pulih setelah 2 pekan menepi dari lapangan hijau. Ia bisa memperkuat lagi lini belakang The Blues yang digorogoti cedera. Kabar baik juga datang dari duo bek Trevoh Chalobah dan Benoit Badiashile. Keduanya berpeluang mengembalikan kebugarannya tepat waktu setelah mengalami beberapa masalah. Mereka juga bisa mempertebal opsi lini belakang nantinya saat Liga Inggris kembali bergulir. Selain itu, kembalinya Christopher Nkunku akan menjadi opsi terbaik bagi sang pelatih. Pasalnya sang pemain telah pulih dengan cepat dan mulai latihan penuh bersama rekan setimnya. Harapannya adalah dia akan kembali ke lapangan kala Chelsea menjamu sang rival Arsenal di Stamford Bridge. Pertandingan tersebut akan Pochettino persiapkan dengan skuad kekuatan penuh, mengingat beberapa pemain telah pulih dari cedera masing-masing, sehingga pemain terbaiknya akan membuat kejutan pada Derby London yang akan dilaksanakan pada 21 Oktober. Posisi terbaik Christopher Nkunku di Chelsea terungkap saat Pochettino menghadapi dilema melawan Arsenal. Nkunku adalah pemain serbaguna. Seseorang yang selama 6 bulan terakhir sejak kedatangannya yang tidak terhindarkan di Stamford Bridge telah digambarkan sebagai pengganti Lukaku, sosok baru yang mirip dengan Eden Hazard dan seseorang yang akan menjadi Dele Alli dalam tim dan bermain di belakang penyerang. Christopher Nkunku dengan wajar dapat bermain di sebelah kanan dan berkolaborasi dengan Mykhailo Mudryk dari sebelah kiri. Ia telah mencakup semua posisi dan penggunaan Pochettino terhadapnya dalam pramusim mewakili hal itu. Memulai sebagai pemain pengganti tetapi masuk sebagai pemain nomor 9 saat latihan. Nkunku juga diuji di posisi di belakang Nicolas Jackson dan tampil sangat efektif. Sulit untuk memahami dengan pasti di mana ia akan bermain karena sifat skuad Pochettino adalah dengan permainan menyerang. Ini adalah uji coba dan kualitas seperti Nkunku membuat sang pelatih akan mudah untuk dipindahkan dan disesuaikan dengan keinginannya. Karena hal ini, Nkunku sepertinya tidak terlalu penting di mana ia bermain. Chelsea telah menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa ada posisi ideal untuk Kai Havertz yang mereka belum temukan. Namun dengan Nkunku, tampaknya meskipun tanpa banyak bukti, ia akan memberikan hasil yang bagus dimanapun Nkunku bermain. Saat bermain bersama RB Leipzig, sebagian besar dihabiskan sebagai shadow striker atau pemain nomor 10. Tetapi juga dengan beberapa pertandingan, ia pernah bermain di sayap kanan. Nkunku juga mampu bermain sebagai false nine atau pemain nomor 9 sejati, meskipun itu mungkin bukan yang optimal menurut Pochettino. Di Chelsea tampaknya posisinya akan berada tepat di belakang Jackson ataupun Armando Broja. Pochettino sekarang memiliki skuad yang akan memiliki 2 pemain untuk setiap posisi menyerang. Dan ini didasarkan pada Nkunku sebagai pemain di belakang striker dan bisa melebar ke sisi kiri menemani Mykhailo Mudryk. Ada fleksibilitas di antara keduanya. Seperti Raheem Sterling yang bersinar melalui sayap kiri melawan Burnley tetapi memulai musim dari sayap kanan.
Cole Palmer telah bermain sebagai pemain nomor 10 dan akan ditempatkan sebagai pemain di sayap kanan. Semua ini ada kekurangan rotasi dan eksperimen dari Pochettino. Charles Chukwuemeka adalah pilihan di belakang penyerang, tetapi ada ketidakberpengalaman yang harus diimbangi untuknya. Mudryk telah membangun performanya di sisi kiri dan mungkin tidak mudah untuk digantikan saat Kunku akhirnya kembali jadi posisi tengah kembali terbuka. Semua ini juga bergantung pada komposisi lini tengah, tetapi yang relatif jelas adalah seberapa banyak pilihan yang diberikan oleh bintang baru Chelsea. Ada banyak pertanyaan yang tidak selalu positif, tetapi dengan Kunku tampaknya tidak terlalu penting. Ia telah mencetak gol dan memberikan kontribusi untuk rekan-rekannya dimanapun ia bermain. Dan yang paling efektif adalah sebagai pemain tengah tepat di belakang striker. Christopher Kunku adalah pemain yang dapat mengancam dalam berbagai cara, baik dengan dribblenya, umpan tajam, tembakan, atau menciptakan ruang bagi rekan-rekan penyerangnya. Kabar buruk bagi Chelsea lantaran pemain barunya, Cole Palmer, cedera saat mewakili timnas Inggris U21 di kualifikasi Euro. Inggris berhasil membantai Serbia dengan skor 9-1. Namun laga itu tak berakhir bahagia bagi fans Chelsea. Para pemain Chelsea yang cenderung mudah cedera membuat fans The Blues merasa seperti dikutuk. Meski pemain baru Chelsea Noni Madueke tampil bagus dengan menyumbang 2 gol, fans The Blues lebih khawatir pada Cole Palmer. Cole Palmer keluar dari lapangan dan digantikan Tino Livramento pada menit 52. Terlihat paha kanan Cole Palmer dibebat perban warna putih. Kabar cedera itu malah ditanggapi positif oleh sejumlah fans Chelsea. Hal ini tak lain karena Chelsea akan menghadapi Arsenal dalam laga kandang setelah jeda internasional selesai. Para fans tidak mau jika banyak pemain yang harus pergi membela negara masing-masing dan pulang dalam kondisi cedera. Sejumlah pemain tetap berada di Cobham untuk berlatih selama jeda internasional. Di antaranya ada Raheem Sterling, Thiago Silva, Robert Sanchez, Marc Cucurella, David Washington, Reece James hingga Christopher Kunku. The Blues sedang mempertimbangkan pendekatan untuk merekrut Ivan Toney pada bulan Januari setelah melakukan banyak persiapan untuk membuat kesepakatan itu mungkin terjadi. Bakat Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko muncul sebagai target potensial menjelang jendela transfer Januari, tetapi tidak jelas apakah klub Jerman tersebut akan memberi izin untuk kepindahan pemain muda tersebut. Jamal Musiala telah memberikan petunjuk bahwa dia mungkin suatu hari nanti terbuka untuk kembali bergabung dengan Chelsea. Pemain tengah berusia 20 tahun ini yang mencuri perhatian saat Bayern Munchen meraih kemenangan 4-3 atas Manchester United pada pekan pertama fase grup Liga Champions, menukarkan Stamford Bridge dengan Allianz Arena pada tahun 2019. Dalam wawancara dengan The Times pada tahun 2021, dia mengatakan, "Teman-teman saya di Inggris membuat saya merasa diterima dengan baik dan juga nyaman. Chelsea dan Asosiasi Sepak Bola Inggris adalah keluarga bagi saya. Dan saya yakin bahkan ketika saya tidak ada di sana, saya tetap menjadi bagian dari keluarga tersebut." Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.